Oke, selamat sore kawan kicomania. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung ya. Pada sore hari ini teman-teman, ini live kedua kalinya. Karena banyak sekali ada beberapa teman kicomania untuk beberapa hari ini teman-teman tanya, Om, burung yang dorong ekor itu boleh ndak dimasteri kayak gitu ya. Om, kata teman saya yang dorong ekor itu udah ndak usah dimasteri, katanya udah ndak masuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang saya bahas kali ini pertanyaan tentang pemasteran burung murai batu yang mabung atau lagi dorong ekor teman-teman. Jadi sebelumnya murai batu ini adalah murai batu ring atom warnanya pink ya, ring atom warnanya pink. Ini saya dapat bulu tua karena kebanyakan diadu, karena kebanyakan dijemur, akhirnya pernah rusak teman-teman. Jadi saya rawat, jarang sekali saya posting, cuman ini saya masteri di belakang. Karena apa? Murai batu yang gagal mabung itu perlu penanganan khusus, yaitu tentang perawatannya, tentang pemberian makanannya kayak gitu ya. Yang pertama, pemakanannya harus asupan gizinya harus terpenuhi, nutrisinya harus terpenuhi. Jadi burung ini awalnya memang gagal mabung teman-teman. Lihat sekarang bulunya itu udah baru semua. Jadi caranya yang pertama saya bahas dulu sebelum pemasteran ya. Caranya ngerawat ya sederhana teman-teman. Di sini cuma yang pertama tidak pernah saya jemur sama sekali. Yang pertama itu karena apa? Awal mulanya dia rusak itu karena penjemuran ekstrim sekali. Jadi saya keropong, terus jaga makanannya dengan air minum bersih maksimal 2 hari sekali saya ganti. Terus EF-nya saya kasih banyak. Kalau ada kroto saya kasih susu teman-teman. Tetapi ini sering-seringnya saya menggunakan ulet kandang, saya kasih yang agak banyak. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Om, kata teman saya burung yang mabung itu tidak boleh dikasih EF kayak gitu ya teman-teman. Jadi logikanya kalau tidak dikasih EF sama sekali dia kekurangan gizi ya teman-teman. Akhirnya mabungnya kurang maksimal dan dorong ekornya pun ekornya kurang maksimal kayak gitu ya. Itu menurut saya. Mungkin teman-teman punya tanggapan lain bisa ditulis di kolom komentar tentang kasih makan. Tapi yang jelas asupan gizinya harus terpenuhi kayak gitu. Dan akhirnya burung ini berhasil saya mabungkan dengan setiap hari pemasteran full 24 jam dengan masteran hidup. Yang pertama jongkok dan MP3-nya jarang-jarang ya, karena jongkoknya sudah gacor yang itu. Terus selanjutnya berdasarkan pemasteran pada waktu dorong ekor, di sini ada beberapa teman kicomania yang tanya dan katanya kayak gitu teman-teman. Jadi sebagian besar burung itu dimasteri bagusnya pada waktu mabung teman-teman. Ngisinya cepat sekali. Itu pernah saya lakukan. Jadi ketika mabung di master itu lebih cepat masuk daripada waktu tidak mabung. Kenapa demikian? Pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena burung tersebut waktu mabung itu butuh perhatian khusus dan kita yang misalkan dikerobong full ya, itu juga cepat masuk kayak gitu ya. Karena di video sebelumnya burung yang mabung itu adalah burung istilahnya burung yang setengah sakit. Karena yaitu tadi pertumbuhan ekornya pertumbuhan bulunya yang lepas, dia pasti meriang-meriang kayak gitu ya. Kalau di masteri dia pasti lebih mendengarkan kayak gitu ya. Terus selanjutnya ke bahasan inti yaitu burung yang mabung atau dorong ekor itu di masteri menurut teman-teman sebagian itu tidak boleh. Tetapi teman kicomania itu menurut saya burung yang masih dorong ekor itu mabungnya belum tuntas 100% karena apa? Ekornya ya masih dorong. Sayap-sayapnya itu pastilah masih banyak yang merbung kayak gitu ya. Jadi kalau di masteri itu saat-saat yang masih bagus busuk itu bagusnya pada waktu bulu rontok, dan sebagian lagi di masteri masuknya itu setelah dorong ekor itu. Jadi banyak sekali, bukan cuma saya saja ya. Jadi banyak sekali teman-teman ketika ngumpul itu membahas pemasteran yang bagus itu pada kondisi bagaimana, yaitu ya bulu mabung itu tadi teman-teman, bulu mabung atau sulam
ketika dorong ekor itu sangat penting sekali juga di mastery kayak gitu ya. Jadi sampai kapan pemasteran? Sampai dia mentok ekornya, mentok bulunya. Terus ada pertanyaan lagi, kata teman-teman itu tidak masuk Om, kayak gitu ya. Jadi tergantung burungnya, kayak gitu ya. Tetapi rata-rata itu pada kondisi dia masih dorong ekor, dia pasti daya ingatnya, perekamnya masih bagus teman-teman, kayak gitu ya. Terus apakah setelah selesai mabung itu apa enggak boleh dimastery? Boleh teman-teman, cuman momen yang pas itu waktu mabung itu. Jadi banyak sekali teman-teman kicomania ketika burungnya mabung itu pemasteran full kayak gitu ya. Kalau posisi tidak mabung ya biasanya ya masteran hidup ya tetap ada ya teman-teman kayak gitu ya. Itu tadi pertanyaan teman-teman, semoga jawaban saya bisa membantu ya tentang pemasteran waktu mabung ya. Jadi kembali lagi, nah ini kalau udah kayak gini teman-teman cukup saya kasih makan karena banyak sekali burung males meteli jangkrik. Ini ulat kandang, jaga kebersihan, itu kotoran tadi baru diganti ya lemeknya tadi pagi. Nah, untuk burung yang mabung teman-teman kemarin ada berpendapat, Om sebagian teman saya bilang kotorannya tidak usah dibersihkan kayak gitu ya. Tentang pembersihan kotoran pada burung mabung sekaligus saya bahas teman-teman ya. Ini gini, sebetulnya patokan rumus aslinya tidak ada kayak gitu ya tentang membersihkan beberapa hari sekali bagusnya kayak gitu teman-teman. Tapi untuk patokannya pendapatnya seperti ini. Kalau sering dibersihkan itu burungnya bisa stres. Itu masuk akal juga. Tetapi gini teman-teman, untuk patokannya bersih pangkal sehat kayak gitu teman-teman. Tetapi teman-teman di sini untuk burung atau ya semua burung ya rata-rata kalau misalkan burungnya makan fur atau makan EF lain itu kalau saya buat patokan ini teman-teman kotorannya. Jadi teman-teman burung yang mabung itu kotorannya ada yang kering seperti ini kering ya. Ada yang becek atau basah. Jadi seperti itu. Pernah saya lihat teman pemikat yang ngerawat burung ciblek itu kotorannya sampai 1 jengkal itu tidak dihilangkan. Jadi saya lihat itu ada berbulan-bulan itu memang tidak dibersihkan, bahkan pentetnya juga sampai munduk-munduk banyak. Nah, di situ adalah saya lihat ternyata tipe kotorannya itu yang langsung kering teman-teman. Jadi kalau kotorannya langsung kering itu saya rasa tidak begitu masalah teman-teman, kayak gitu ya kuncinya. Tetapi kalau kotorannya itu becek, jenis kotorannya becek, itu akibatnya akan memburuk kesehatan. Yang pertama apa? Karena kotorannya becek itu mengandung uap teman-teman, uapnya ke atas. Ketika burung mapung biasanya cuma angkring aja ya, kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan kotorannya becek tidak dibersihkan, itu uapnya bisa mengenai mata dan akhirnya bisa juga menimbulkan penyakit sesak napas bahkan senot itu teman-teman. Jadi makanya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, punya dia sampai kotorannya munduk enggak apa-apa, punya saya kok kotorannya sering saya bersihkan, mungkin itu di situ permasalahannya. Jadi tentang kotoran burung yaitu kering dan becek itu tadi teman-teman, kayak gitu ya. Jadi untuk teman kicomania bagusnya bagaimana nanti bisa nilai sendiri ya, mungkin punya pengalaman lain kayak gitu ya. Jadi ini pernah saya amati karena saya punya banyak sekali teman pemikat burung kecil ya, kadang-kadang saya main-main ke sana ya seperti itu. Dia juga anggapannya kurang lebih sama teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau kotorannya encer itu wajib membersihkannya ya, sering dibersihkan itu wajib. Tetapi kalau kotorannya kering seperti ini ya, kalau ini kering ya mungkin atau itu yang nyantol di situ itu langsung kering teman-teman. Jadi mungkin kelihatan jorok, tetapi ya itu tadi kalau posisi mabung misalkan sehari dibersihkan 3 kali itu juga akan mengganggu mabungnya kayak gitu ya. Jadi ini cukup jaga air minumnya supaya cepat tetap bersih dan kasih makan setiap hari dan dimasteri itu tadi teman-teman. Oke, itu tadi sedikit tambahan, semoga bermanfaat ya. Jadi kembali lagi saya garis bawahi untuk pemasteran burung yang masih dorong ekor itu menurut saya masih sangat penting sekali karena sebagian burung itu
cerdas-cerdasnya merekam pada posisi dorong ekor kayak gitu ya. Itu ada banyak sekali teman kejamania yang juga melakukan penelitian atau niteni. Jadinya seperti itu. Sekian dulu, terima kasih. Nantikan live berikutnya tentang perawatan. Jadi mungkin teman-teman untuk live-nya saya minta maaf. Jadi kadang-kadang itu agak terulang-ulang ya kesannya karena tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Ini benar-benar apa adanya sudah saya lakukan bertahun-tahun dan hasil akhirnya itu bagus sampai kejual untung-untung semua kayak gitu teman-teman. Itu tadi tips dari saya. Misalkan ada tambahannya nanti ditulis di kolom komentar akan saya pin biar teman-teman dapat membaca atau bisa berbagi pengalaman kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih. Kalau udah kayak gini ya biasanya saya video udah saya keropong dan dimasteri lagi kayak gitu teman-teman. Nah, ini tinggal mulus-mulusnya, tinggal tunggu dorong ekor. Oke, sekian dulu.